Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku. Erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Shalom saudara, jumpa lagi dalam program Sermon Today hari ini. Dan doa saya, tentu saudara semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Saya bacakan, saudara bisa menyimak ya. Ini tentang peristiwa Mara dan Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Berau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Nah, kita akan bahas ayat-ayat ini, saudara. Sebentar saya akan jelaskan kepada saudara. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita tidak bisa mengontrol hal-hal yang terjadi terhadap hidup kita. Kadangkala terjadi hal-hal yang mungkin menyenangkan hati saudara. Itu mungkin bicara saudara dapat promosi, saudara dapat berkat, atau saudara dapat hal-hal yang baik. Tapi kadangkala juga dalam hidup ini kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Masalah, tantangan, pergumulan, atau bahkan hal-hal yang pahit. Di dalam masa pandemi ini, saudara, seringkali ada banyak orang yang terlibat masalah. Baik itu sakit penyakit, duka cita, masalah ekonomi. Dan kadangkala ini menjadi satu hal yang kenyataan yang amat pahit yang kita terima. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana meresponi atau menyikapi hal-hal yang pahit yang terjadi di dalam kehidupan kita berdasarkan perikop ayat bacaan yang kita baca tadi. Saudara, kalau kita melihat dalam perikop ini, satu kali orang Israel ketika dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, mereka baru saja melewati sebuah mujizat yang luar biasa, Laut Berau. Bagaimana Tuhan memakai Musa membelah Laut Berau sehingga bangsa itu bisa lewat dan kaki mereka tetap kering. Ketika mereka melewati itu, mereka sampai pada satu tempat yang namanya Mara.
jelaskan bahwa 3 hari lamanya mereka berjalan dan mereka tidak mendapat air. Jadi mungkin persediaan air mereka sudah habis dan tentu mereka dalam kondisi yang haus. Ketika mereka alami hal yang pahit, masalah pergumulan dalam kehidupannya, apa respon bangsa Israel? Dari sini kita akan belajar. Ketika kita mengalami hal-hal yang pahit, yang pertama kita harus meresponinya bukan bersungut-sungut tetapi berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 25 saudara. Kemudian Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan mencobai mereka. Jadi saudara, ketika Musa berseru-seru pada Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan keluar. Air yang tadinya pahit berubah menjadi manis. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang pahit dalam kehidupan saudara, saudara mengalami masalah, saudara mengalami pergumulan kehidupan, saudara mengalami sakit penyakit, saudara mengalami duka cita, jangan meresponinya dengan bersungut-sungut meskipun itu mungkin hal yang terlihat manusiawi. Siapa sih yang tidak ngomel saudara, kesal ketika terjadi masalah dalam kehidupannya? Seringkali bahkan saya pun bersungut-sungut ketika kita alami masalah. Tapi seharusnya seperti Musa, kita bukan bersungut-sungut saudara, tetapi apa? Kita berseru-seru kepada Tuhan. Lewat seruan kita menyampaikan kerinduan hati kita, doa-doa kita, harapan-harapan kita. Dan di dalam seruan kita kepada Tuhan, jangan lupa saudara untuk bersyukur, mengakui kedaulatan Tuhan, memuji mengagungkan Tuhan. Itu yang pertama. Ketika engkau alami hal yang pahit, jangan bersungut-sungut, tetapi berserulah kepada Tuhan. Kemudian saudara, yang kedua, ketika kita mengalami hal yang pahit, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah kita harus berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, apa yang membuat bangsa Israel ini bersungut-sungut kepada Tuhan, yang membuat hati mereka marah sama Tuhan? Bukan persoalan mereka tidak mendapat air, tapi ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Saudara bisa lihat, kalau kita lihat di Keluaran ayat 16, di pasal 16 maksud saya, ayat yang kedua, di sana terjadi lagi saudara. Ayat yang kedua, Keluaran 16, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Jadi ini masih peristiwa yang sama saudara. Mereka baru saja Tuhan berkati, setelah marah nanti kita akan melihat ternyata ada elim yang Tuhan sediakan. Tapi setelah diberkati Tuhan pun bangsa ini tetap bersungut-sungut. Ini bukti ketidakpercayaan mereka. Kalau kita mau mundur di Keluaran pasal yang ke-14, di sana baru saja mereka melihat bahwa Tuhan menunjukkan mujizat. Apa itu saudara? Tuhan membelah laut berau. Kemudian apa respon mereka melihat mujizat yang luar biasa itu? Keluaran 14 ayat 31 dikatakan begini, ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Jadi yang membuat orang Israel bersungut-sungut adalah ketidakpercayaan mereka terhadap Tuhan. Ketika alami masalah, alami hal-hal yang pahit, kita harus menguatkan iman, percaya kita kepada Tuhan. Jangan kita jadi lemah karena masalah, tantangan kehidupan. Tetapi lewat masalah, tantangan kehidupan, kita bisa percaya, berharap sepenuhnya. Bagaimana caranya? Nah, orang Israel lupa kebaikan-kebaikan Tuhan. Seringkali kita kalau alami masalah, alami hal-hal yang pahit, yang kita lihat pahitnya, yang kita ingat pahitnya yang saat itu kita alami. Tetapi apa? Kita lupa perkara-perkara manis yang Tuhan dulu pernah buat. Mujizat-mujizat yang Tuhan pernah nyatakan di dalam kehidupan kita, kita lupa. Tapi di masa-masa yang pahit yang kita alami, apa yang harus kita lakukan? Mengingat segala kebaikan Tuhan. Ketika saudara mengingat segala kebaikan Tuhan, saudara pasti akan lebih berharap, percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, bahwa Tuhan yang sama yang menolong kita di hari yang lalu, Dia masih Tuhan yang sama yang menolong kita, akan menolong kita, dan pasti akan menolong kita hari ini. Kemudian saudara, ingatlah begini, selain mengingat kebaikan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Tidak pernah Dia merancangkan hal yang jahat, tidak pernah Dia mereka-rekakan kejahatan. Tapi apa yang Dia buat? Rancangan penuh dengan damai sejahtera untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara. Saudara,
Tuhan tidak pernah merencanakan marah dalam kehidupanmu. Tapi apa yang Tuhan sediakan? Tuhan sediakan elim. Tapi seringkali kita tidak mau melewati marah untuk sampai ke elim. Kita hanya suka semuanya berjalan baik-baik saja. Tapi faktanya seringkali dalam hidup Tuhan membawa kita ke hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang pahit. Tapi lewat hal-hal yang pahit Tuhan mau tunjukkan kuasanya, bahwa dari hal yang pahit, ketika kita berharap, percaya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan sanggup ubah hal yang pahit menjadi hal yang manis dalam kehidupan saudara. Doa saya buat saudara hari ini, kiranya saudara dalam melewati masa-masa pahit, masa-masa sulit dalam hidupmu, jangan pernah ngambek, marah dengan Tuhan bersungut-sungut, tapi sebaiknya berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia selalu menolong kehidupanmu, bahkan Dia menyediakan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, dan biarlah firman-Mu ini menguatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang baik, yang tidak pernah merencanakan kecelakaan, yang tidak pernah merancangkan hal yang buruk, tapi Tuhan yang menyediakan kebaikan. Tuhan menyediakan elim buat kami, bukan marah. Berkati setiap jemaat Tuhan dalam segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.